Seperti janji saya kemarin, kini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, yaitu tentang herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas ini, saya sudah punya narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Beliau adalah dosen dari Departemen Farmakologi, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan dari Universitas Warmadewa, yaitu Dr. Pande Ayu Nayakasih Permatananda, MBiomed. Dok, ini langsung aja nih, kita punya banyak pertanyaan sebenarnya tentang herbal dan juga penggunaan suplemen dalam masa pandemi COVID. Karena selama ini kan udah hampir 3 bulanan lebih ya dok ya, di Bali sendiri dan juga di Indonesia. Kita tentu semua was-was dan ingin memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Nah, apakah suplemen dan herbal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita bisa lebih siap menghadapi COVID? Pertanyaan saya pertama, itu sebenarnya gimana sih dok penjelasannya tentang pengelompokan tanaman obat itu? Oke, jadi mungkin banyak yang masih bingung ya antara jamu, kemudian yang dibilang herbal, terus kalau misalnya dari dokter mungkin sudah tahu istilah fitofarmaka gitu, itu sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu beda ya, walaupun sama-sama obat basicnya bahan alam, tapi ada tingkatannya gitu yang membedakan. Kalau jamu itu obat tradisional yang disediakan secara tradisional, bisa dalam bentuk seduhan, larutan, ya. Tapi gitu ya, dibuatnya itu berdasarkan resep turun-temurun dan klaim khasiatnya hanya berdasarkan data empiris gitu. Jadi hanya pengalaman atau mitos gitu, atau mungkin hanya lihat di kitab suci gitu. Itu sebutannya jamu, itu logo, ada logonya gitu. Contohnya jamu ini bisa kayak jamu buyupik gitu kan, kalau dulu banyak yang ada gede-gede jamu itu ya loloh gitu, loloh kunyit, loloh beras kencur, ya itu termasuk jamu. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah kalau jamu tadi itu sama sekali belum diteliti ya, jadi cuma masih berdasarkan cerita gitu atau katanya. Nah kalau obat herbal terstandar ini dia sudah mengalami suatu uji penelitian, tapi mungkin baru sifatnya preklinis ya, baru jadi uji ke sel atau uji in vitro dan uji in vivo gitu. Tapi sudah ada standarisasi dari bahan baku. Kalau yang jamu tadi itu dia mungkin nggak jelas ya, antara pakai misalnya 5 lembar daun sirsak, tapi diameternya nggak jelas. Satu yang berapa gram gitu tidak jelas. Tapi kalau yang obat herbal terstandar ini sudah jelas berapa gram yang dipakai gitu. Terus biasanya juga untuk pembuatannya gitu, obat-obat terstandar ini sudah terfasilitasi laboratorium dengan baik gitu. Kemudian setelah akhirnya dia diuji klinis, obatnya ada uji klinis fase 1, 2, 3, 4, baru akhirnya obat itu bisa dikatakan fitofarmaka gitu. Dan sayangnya fitofarmaka ini masih sedikit sekali ya, walaupun kita punya banyak tanaman obat tradisional, tapi yang baru bisa jadi fitofarmaka itu jumlahnya masih sedikit karena memang masih perlu penelitian yang sangat banyak dan juga uji klinis yang sangat banyak baru bisa jadikan fitofarmaka gitu. Terus juga standarisasinya sudah bahan aktif. Kalau yang tadi kan masih bahan baku ya, daunnya langsung gitu. Tapi kalau fitofarmaka itu zat aktifnya gitu. Jadi kan dia memiliki banyak kandungan zat aktif. Jadi zat aktif yang kita inginkan itu jadi baru bisa jadi fitofarmaka. Oke, contoh-contohnya dok, kalau untuk tadi jamu kan sudah disebutkan, kemudian kalau untuk herbal terstandar dan juga fitofarmakanya? Kalau obat herbal terstandar, kalau jamu kan tadi ya jamu loloh gitu ya, loloh kunyit, asem gitu. Kalau misalnya obat herbal terstandar, OB herbal gitu. Atau maaf ya sebut merek ya, Diapet itu misalnya. Terus antangin JRG gitu. Jadi ada logonya bintang 3 gitu. Terus kalau fitofarmaka kayak kurkuma, itu kurkumin sudah fitofarmaka. Oh, penelitiannya sudah lebih tangkap tingkatannya. Ya, jadi kalau udah fitofarmaka itu sudah sekelas sama obat dokter ya, obat sintetis gitu. Oh gitu, udah lebih terstandar. Nah dok, tadi kan disebutkan ada banyak tuh obat-obatan dan juga ada salah satunya yang ngefek itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya dalam masa pandemi ini, apakah itu benar-benar bisa berperan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita?
Oke, jadi peran herbal di tengah pandemi ya, hingga saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati ya COVID-19. Jadi kita sebagai masyarakat ya, orang awam yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan menjaga daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, virusnya nggak bisa masuk. Karena kan belum ada obat, jadi jangan sampai kena. Nah, jadi kalau untuk tujuan penggunaan obat tradisional ya, herbal dan suplemen kesehatan, ini di masyarakat itu hanya sebenarnya untuk memelihara sistem kekebalan tubuh sehari-hari. Jadi dia bukan untuk mengobati atau memperbaiki sistem imun gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang dengan gangguan sistem imun, jawabannya ya tidak dengan menggunakan suplemen kesehatan atau obat herbal gitu. Tapi memang ada obat yang berfungsi sebagai imunomodulator atau imunostimulan seperti itu. Jadi katanya kalau udah sakit minum obat, kalau masih sehat disitulah kita minum herbal atau iya gitu. ya, Jadi kalau udah sakit sebaiknya ya gunakan obat ya yang sudah cepat sembuhnya. Iya. Dan kalau untuk penggunaan herbal sendiri itu apakah benar klaimnya bahwa itu aman, udah pasti aman gitu? Atau sebenarnya bisa jadi ada efek samping tapi kita nggak tahu. Ini kalau dari ilmu dokter nih, farmakologi kayak gimana? Manakah sebenarnya yang lebih aman mengkonsumsi herbal atau obat dokter? Sebenarnya sekilas ya, efek samping obat dokter tuh kelihatannya banyak. Dan herbal terlihat meyakinkan aman, karena back to nature kan gitu. Padahal bisa jadi karena efek sampingnya belum dilaporkan, belum diteliti. Sedangkan untuk obat sintetis, laporan efek sampingnya itu tersusun dengan jelas dan dipelajari. Gitu. Jadi sudah jelas ada penelitiannya. Banyak kalau yang herbal kan, mungkin emang belum ada penelitiannya, jadi kelihatan kayak tidak ada, padahal belum ada gitu. Kalau menyikapinya kembali lagi ya ke masyarakat ya, selain memang untuk pengobatan butuh kepercayaan, jadi emang kalau ada orang yang bilang, tapi saya kok sembuh-sembuh aja, aman-aman saja dengan pakai herbal, karena memang untuk masalah sugesti ya itu masih belum bisa dibuktikan. Tapi ya sama seperti obat, apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa disebut racun ya, termasuk air. Kalau air kita minum berlebihan berbahaya kan, apalagi orang-orang yang punya gangguan ginjal atau jantung, itu kan harus restriksi cairan. Sama dengan herbal ya, suplemen kesehatan itu termasuk makanan, jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan dalam jangka waktu panjang itu bisa berbahaya. Tapi kalau obat sintetis kan kita sudah punya ilmu TDM ya, therapeutic drug monitoring gitu. Jadi udah jelas kalau timbul gejala ini, oh berarti kelebihan obatnya. Tapi kalau herbal itu belum ada guideline-nya, itu udah jadi sulit gitu, yang buat kita sulit. Oke, terus efek samping pun bisa terjadi ya walaupun kita minum dalam dosis yang aman. Misalnya saja contohnya ya, pare itu kan banyak yang konsumsi ya, itu kalau kita punya, ada ya, Indonesia sudah punya formularium herbal asli Indonesia, itu berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi ternyata efek sampingnya itu ada gangguan fungsi fertilitas gitu, bisa infertil. Oh ya? Gitu. Itu kalau dikonsumsi dalam jangka waktu berapa lama dan berapa mangkok? Mungkin ini akan berbeda tergantung individu ya, karena memang kalau walaupun dengan dosis aman dilaporkan dia ada yang mengeluh infertil gitu. Gitu. Jadi, nah juga kalau misalnya nih orang yang sudah DM, terus dia minum obat anti diabetes dari dokter, terus ternyata dia juga dengar dari temennya katanya pare nih bisa, terus dia minum itu, nah totonya dia jadi pusing, lemas, sampai pingsan kan ya, kalau ditambahnya koma hipoglikemik. Nah itu karena dia minum sesuatu yang sama efeknya dengan obat kadar gula, obat berarti diabetes. Interaksi ya. Iya, harusnya gula darah, minum herbal lagi menurunkan gula darah, anjlok lah gula darahnya, jadi berbahaya. Iya, coba kalau misalnya dia nggak bilang atau tidak ada laporan dari keluarga kalau dia ada konsumsi ya obat herbal itu, jadi dokternya pikir, oh mungkin saya kebanyakan kasih dosis insulinnya atau kasih dosis obat anti diabetes, padahal itu karena interaksi dengan obat herbal yang tidak disampaikan gitu loh. Jadi sebaiknya pasien jangan malu-malu ya untuk bilang ya, kita nggak akan langsung melarang, mungkin kita bisa adjust ya dosis obat kita gitu, atau kita bisa bantu prediksi kalau ada apa-apa. Iya, jadi lebih bisa terprediksi, lebih bisa diramalkan ya dok ya. Siapa tahu obat kimianya memang bisa kita lebih rendahkan sedikit dosisnya, seperti itu. Oke.
Dok, kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh sendiri, itu sebenarnya obat-obat tanaman, obat apa aja sih yang direkomendasikan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, Dok? Ya, sebenarnya penelitian kalau untuk COVID ya misalnya, yang untuk benar-benar pencegahan COVID itu belum ada. Jadi paling cuma Untuk untuk dia, meningkatkan daya tahan yang tubuh seperti ya? untuk memelihara daya tahan tubuh. Tapi itu pun untuk herbal sendiri, kalau kita lihat di formularium herbal asli Indonesia itu tidak ada yang diklaim punya manfaat untuk imunostimulan misalnya meningkatkan, tapi mungkin dia memang ada, dia bisa menjaga daya tahan tubuh karena dia bisa memenuhi gitu loh, memenuhi mungkin misalnya antioksidan yang kurang gitu kan dalam tubuh. Ya ini salah satunya sih untuk dalam COVID ini kan memang yang disarankan ada buku pedomannya itu ada jahe, kunyit gitu ya, jahe, kunyit, terus kemudian ada daun jambu biji, daun sambiloto, buah jambu biji itu ya, banyak disarankan. Nah, kalau caranya sih sebenarnya kalau di rumah kan ibu-ibu nggak punya timbangan tuh, ya kalau kita ya kalau di internet misalnya kalau di buku juga pasti bilangnya pakai 10 gram gitu. Jadi kalau di sini satu ruas jari itu biasanya sama dengan 10 gram. Satu Jadi ruas jari iya, 10 gram. Kemudian dosis yang diperlukan sebenarnya kayak contohnya untuk jahe itu berapa? iya, kalau kunyit jahe yang bentuknya kayak akar-akaran itu ya kan mirip ya, itu sampai 2 ruas. Ya, gitu. Jadi kalau 2 ruas, ya. itu boleh sih kalau langsung direbus, tapi kadang-kadang nanti zat yang terkandung 2 ruas jari berarti ya? Ya, 2 ruas jari itu Kurang langsung lebih, direbus ya. boleh, tapi kalau misalnya mau sebaiknya sih digeprek dulu biar sari-sari yang terkandung di jahe atau di kunyit itu bisa keluar. Terus ya kalau misalnya mau pakai yang lain, misalnya kayak yang bentuknya daun-daun ya, jadi daun sambiloto, daun jambu biji, itu kan biasanya ini nggak semua orang ya bisa punya ya. Mau cari pohon sirsak juga bingung, mau cari pohon sambiloto, bisa cari yang kemasan di pasaran yang misalnya udah dalam apalagi tinggalnya di kota ya, susah banget nyari. Iya, gitu kan. Untuk simplisia kering biasanya cukup pakai 2 genggam ya, 2 genggam tangan itu tinggal direbus saja gitu. Kalau misalnya mau punya mungkin kebetulan pohon sirsak gitu misalnya, itu bisa dikeringkan dulu misalnya gitu. Daunnya. Kalau misalnya buah jambu biji, kalau buah-buahan bisa langsung dimakan saja ya misalnya. Kalau untuk daun tadi bilang apa Dok, daun sirsak ya? Ya, daun sirsak bisa. Untuk daun sirsak itu berapa helai biasanya barunya? Ini sih yang dibilang. Soalnya kan banyak dia yang dalam kalau misalnya ini gram ya, dia ngomongnya kan 25 sampai 75 gram herba segar gitu. Jadi mungkin kira-kira itu kalau yang segar ya, kalau yang kering itu 3 sampai 9. Itu kurang lebih sebenarnya 2 genggam. Jadi 1 genggam itu setara dengan 80 gram herba segar. Oke. Ya kalau sebenarnya untuk penggunaannya sendiri lebih baik kita pakai yang fresh, segar baru dipetik, atau kita beli yang udah jadi. Sebenarnya mana yang lebih manfaatnya lebih bagus? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk herbal ini kan sudah banyak yang jual suplemennya di pasaran ya, dari ekstrak gitu. Biasanya kalau yang udah dari ekstrak ini kan emang proses pembuatannya sudah benar-benar standar ya. Jadi kan emang jelas kalau misalnya kandungannya berarti 2 gram, misalnya 2 gram ekstrak daun jambu biji gitu. Sedangkan kalau jambu biji mungkin dari 1 genggam itu ternyata tidak menghasilkan sebanyak 2 gram gitu. Kayak kemarin itu saya itu beli sekitar 100 gram ya, itu hasilnya cuman kalau di ekstrak dia cuma 2 gram gitu. Mungkin sama dengan 1 tablet ya, 1 ya dari kalau kita beli di pasar, beli yang sudah jadi, suplemen yang sudah jadi. Tapi itu kan harganya mahal. Sebenarnya sih memang lebih baik yang itu gitu. Kadang-kadang karena kita proses perebusan juga kan kita ngerebus air gitu, kadang-kadang takaran airnya nggak pas gitu. Jadi ya akhirnya ujungnya harusnya jadi segelas bisa jadi 2 gelas gitu kan. Jadi kadang-kadang kurang gini ya. Diminumnya juga lebih aman jadinya. Malah tapi kalau mau kita bicara lebih aman, malah yang seperti itu malah lebih mirip makanan kan ya kan. Jadi aman. Tapi mungkin kalau mau cari efeknya ya kurang jadinya gitu, karena tidak jelas kan.
jadi standarnya. Jadi kalau saya sih kalau emang mau cuma untuk memelihara daya tahan tubuh, ya cukup dengan buat sendiri saja gitu. Jadi lebih aman kan, karena yang kita utamakan aman dulu. Kalau efektif kan, ya vitamin C aja penelitiannya belum efektif untuk mencegah flu saja dia belum efektif gitu. Apalagi yang gini ya, yang kita buat sendiri ya gitu. Jadi sama-sama nggak efektif, jadi ya udah kita pilih aman saja. Oh gitu ya. Jadi yang penting aman dulu, baru nanti kalau memang kita sakit dan butuh obat, minum obat aja ya, lebih Iya, minum obat aja. Ataupun kalau emang mau, kalau emang mau pakai herbal, tambahan bukan kalau mau pakai herbal ya konsultasi dulu ya, mungkin ya sebaiknya sih begitu. Supaya nggak seperti tadi kita bilang interaksi obat. Oke. Iya. Dok, kemudian nih mau nanya lagi. Sebenarnya kalau kita buat sendiri, itu kan tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya aman, seperti yang tadi dokter. Apa-apa aja sih tuh hal itu yang harus kita perhatikan dalam meracik atau meramu herbal sendiri? Kalau untuk meramu herbalnya, yang penting kita prinsipnya kalau di rumah ya, kan memang karena kita nggak gini, jadi yang penting kita lihat emang seperti kalau ibu-ibu ke pasar itu ya, pilih kalau mau beli kunyit ya cari kunyit jangan yang rusak, yang masih segar gitu ya, yang nggak busuk gitu. Terus ya airnya harus yang bersih, jangan lupa cuci tangan juga, yang mau dipakai untuk merebus gitu atau marut itu juga harus bersih gitu. Terus kemudian ya emang kalau bisa ya diperhatikan pakai timbangan ya, memang kalau enggak ya mungkin ya memang itu yang membuat jadinya dia tidak terstandar, berbeda dengan yang dijual di apotek atau yang sudah dikemas gitu. Kalau untuk mengkombinasi beberapa jenis tanaman obat itu ada aturannya nggak sih dok? Jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk prinsipnya obat-obatan itu semakin banyak itu interaksi obatnya akan semakin banyak gitu. Jadi kalau bisa lebih sederhana, ya mungkin cuma pakai satu. Karena juga kadang-kadang kita pakai satu jahe merah aja suka kandungannya juga sama dengan kunyit, kita dapat flavonoidnya dapat, vitamin C-nya juga dapat gitu. Jadi untuk apa kita gabungkan jahe, kunyit, terus bawang juga isinya juga itu. Mungkin yang membedakan cuma senyawa aktif 1-2, tapi efeknya juga sama kan, antioksidan kan gitu. Jadi mendingan kita pakai satu saja gitu, jangan terus nanti kalau tinggal ditambah sama perasa gitu. Misalnya pengen biar manis ya bisa tambah gula. Ada loh yang kombinasi herbal yang justru berbahaya. Itu misalnya kita menambah kunyit misalnya ya, kunyit terus kita kombinasi gitu dengan dengan lada hitam gitu, piperin namanya gitu. Jadi kita kombinasi itu malah ternyata dia meningkatkan dari kadarnya kunyit gitu loh, kurkumin dalam darah. Padahal ya kunyit itu harus hati-hati, terutama kalau misalnya dikonsumsi sama pasien yang punya misalnya sakit jantung atau mengkonsumsi obat antikoagulan, dia bisa ada risiko perdarahan. Antikoagulan itu obat untuk pengencer darah ya dok ya? Iya, obat pengencer darah, mencegah stroke. Misalnya dia minum ekstra kunyit nih, terus nggak sengaja misalnya makan daging sapi lada hitam misalnya, itu bisa ternyata malah ekstrak kunyitnya, bioavailabilitas kurkuminnya itu meningkat karena dia menggunakan lada hitam lagi. Jadi ada interaksinya itu. Apalagi kalau sebelumnya dia emang udah minum obat kolesterol simvastatin ya dok ya, seperti yang dokter bilang tadi. Jadi kalau ada beberapa obat yang lagi kan dia bukan simvastatin, antikoagulan. Iya gitu. Kalau simvastatin nanti ada temennya kayak ekstrak lihat maut nanti malah jadi. Malah nanti juga interaksinya makin banyak. Itu belum baru interaksi dengan makanan ya, belum dengan obat yang kita gitu. Makanya kalau misalnya obatnya banyak itu kita bingung, ini interaksi sama ini interaksi sama ini juga. Jadi yang mana gitu. Kalau dia cuma satu kan jelas ya, ya ini. Niat-niat mau meningkatkan daya tahan tubuh, malah kita kena stroke gara-gara pembuluh darahnya pecah terlalu encer. Nah, jadi harus konsultasi ini ya. Untuk Anda yang punya penyakit khusus, konsultasi dulu dengan dokter sebelum mau mengkonsumsi herbal. Nah, dokter, ini kan soal herbal udah. Soal suplemen nih, suplemen ini kan banyak banget ya di pasaran, ada suplemen vitamin, mineral. Itu sebenarnya gimana sih caranya untuk kita memilih supaya kita nggak pusing? Tolong bagi ilmunya dong.
Oke, jadi ini ada gini ya, kayak slogan atau mutunya dari BPOM, itu namanya klik. Jadi, cek kemasannya dulu, apakah dalam kondisi baik, atau ada sobek, atau penyok, atau bocor. Terus yang kedua label ya. Jadi ini wajib ya, harus dibaca labelnya. Itu isi kandungannya apa gitu. Apalagi kalau yang multivitamin, berarti kan dia lebih dari satu. Ada mineralnya juga, apa saja kandungannya gitu. Terus izin edar. Nah, izin edar ini penting ya, harus dicek. Bisa cek di websitenya BPOM, jadi dilihat apakah emang dia sudah diizinkan oleh BPOM untuk ada. Karena banyak sekali di Indonesia itu obat-obatan yang dari luar negeri terus dijual bebas di sini. Jadi itu yang perlu dicek gitu. Jangan sampai ternyata di sana abal-abal obatnya kan. Gitu. Tapi di sini dibilangnya suplemen gitu. Terus yang terakhir ya kadaluarsa. Ini pastikan ya itu tidak melebihi masa kadaluarsa. Itu penting sekali buat dicek. Tuh. Oke, Dok. Kalau untuk label sendiri, tadi bagian dari KLIK kan. Nah, Iya. label sendiri. Nah, ini setiap vitamin atau suplemen itu kan dia ada variasinya banyak banget. Itu ada tips pemilihannya tersendiri nggak, Dok? Jadi kalau anak-anak harus pakai yang dosisnya segini, atau bahkan untuk suplemen dewasa pun juga dia dosisnya bisa beragam banget di setiap satu merek sama merek yang lain. Iya, itu deh kalau misalnya label biasanya di situ juga sudah ada kan kemudiannya aturan pakainya. Jadi emang kalau untuk anak-anak diminumnya berapa banyak gitu. Jadi kalau kita sendiri sebenarnya ketika kita membeli suplemen kita harus tahu kita sebenarnya mau cari suplemen apa gitu atau untuk apa. Misalnya kalau untuk memelihara daya tahan tubuh kan kita penting yang multivitamin yang ada nggak cuma vitamin A, nggak cuma vitamin B, nggak cuma Vitamin vitamin C. apa aja yang untuk meningkatkan daya Misalnya tahan kalau tubuh? untuk daya tahan tubuh ya, untuk COVID sih dibilangnya di buku pedoman itu vitamin A, vitamin D. Kalau vitamin D kan jelas. Kalau saya belum pernah baca yang untuk COVID, tapi kalau untuk TB dia bisa memang meningkatkan innate sistem kita gitu loh, sistem imun innate ya bawaan itu vitamin D. Dia memang mirip steroid juga sebenarnya kandungannya. Terus ya vitamin C tadi itu, terus kemudian zinc juga kan, terus kemudian ada probiotik. Kadang-kadang suplemen itu juga digabungkan sama herbal, tambah ginseng. Gitu, Oh iya iya iya. ya, terus Itu nggak masalah, Dok, ya, bisa aja. iya bisa aja gitu ya. Oke. Ini ginseng ini juga hati-hati kalau sama yang penderita jantung ya, itu bisa pendarahan juga risiko pendarahannya. Makanya tapi Dia terus juga dilihat dosisnya tuh lagi satu mengencerkan kadang-kadang darah karena kan ya. kita ini suplemennya sebenarnya untuk melengkapi kebutuhan harian ya. Jadi bisa jadi sebenarnya kita juga udah dapat itu dari makanan biar enggak kita penuh gitu loh. Kan banyak banget ya ada yang kayak vitamin C, ada yang 500 miligram, ada yang 1.500, ada yang Bahkan ada yang 1.000 1000. gitu. Iya itu dah makanya kan Kalau tapi ada yang murah-murah itu yang paling isinya berapa ya? ya 30 miligram. Itu kecil padahal kan banget kita ya. butuhnya cuma 200 miligram, itu kan lebih kan. Belum lagi kita emang konsumsinya di rumah makan sayur kan juga, makan daging, itu juga ada vitamin C-nya gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan itu. Maksudnya biar nggak sampai lebih. Nggak apa-apa sih kalau kayak vitamin C lebih, tapi kalau yang lain gitu, vitamin C lebih dikeluarkan lewat ginjal gitu. Kencingnya jadi kencing pekat ya, Dok, sekali ya. ya, tapi kasihan ginjalnya jadi Mahal mulesnya kencingnya, duitnya kan. kebuang lewat kencing. Iya gitu. Mending beli yang murah-murah itu kan, yang dosisnya rendah, tapi semua masuk gitu. Oke. Tapi kalau vitamin yang lain ada potensi berbahayakah, Dok, kalau kelebihan? Ada, sebenarnya juga kan semua sesuatu yang lebih di muka bumi itu tidak baik ya. Gitu. Iya. Iya, mungkin semua yang lebih. Okay. Bahkan yang kayak misalnya kita kayak zinc gitu misalnya itu juga ada kan. Gitunya kalau dia terlalu berlebihan. Kemudian vitamin B itu juga kan untuk diekskresi di ginjal ya, itu berat untuk ginjal. Terus kalau kayak zinc tadi itu dia juga potensinya banyak sebenarnya kan, jadinya kalau kita terlalu berlebihan itu bisa bikin mual muntah gitu. Vitamin C dosis tinggi juga mual bawaannya kan gitu. Jadi jadi sebenarnya jangan sampai kita dapat penyakit cuma padahal sebenarnya pengen memelihara kesehatan gitu. Iya gitu, makanya harus malah jadi efek samping ya, Dok, ya. Iya. Oke deh, sip. Banyak banget nih dapat ilmu baru dari Dokter Kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dok, minta tips pemungkas deh, Dok. Bagaimana intinya dalam kita bijak-bijak dalam memilih baik itu herbal ataupun suplemen di masa pandemi COVID ini?
Oke, jadi di pandemi COVID itu untuk mencegah ya, itu tidak cuma dari mengkonsumsi herbal gitu atau mengkonsumsi suplemen. Kita harus bijak juga gitu. Karena jangan sampai akhirnya yang kita bawa itu berlebihan. Karena kita di sehari-hari juga kita sudah mengkonsumsi kan dari makanan. Kalau memangnya kita rasa mungkin memang kita nggak suka makan sayur gitu, jadi kita butuh asupan dari suplemen silahkan. Tapi kalau memang kita rasa kita sudah cukup gitu, terus juga kita sudah tidur dengan cukup ya bisa dicukupkan gitu, tidak harus setiap hari gitu. Jadi tidak ada anjuran wajib mengkonsumsi suplemen, tapi kita harus bijak. Terlebih lagi kalau kita punya penyakit bawaan gitu, harus konsultasi gitu. Jangan sampai kita maksudnya memelihara kesehatan malah jadi sakit karena salah memilih suplemen gitu. Oke, ya dok, makasih banyak dok ya untuk sharingnya malam hari ini. Teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Dokter jangan kapok ya kalau besok-besok kita undang lagi untuk sharing di acara komunitas sadar sehat ya. Oke. Makasih teman-teman yang sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti Bincang Sehat bareng dokter di episode-episode berikutnya tentunya dengan topik yang tidak kalah menariknya. Saya Fani dari Komunitas Sadar Sehat. Selamat malam.